Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Anissa Haudia dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan minggu kali ini, saya akan membahas mengenai bab 14, yaitu pengujian hipotesis sampel kecil. Ini merupakan peta konsepnya. Nah, untuk yang pengujian hipotesis sampel kecil ada beberapa poin, yaitu ada sampel kecil dan ciri-ciri distribusi test student, ada juga pengujian rata-rata hitung populasi, terus ada juga pengujian selisih rata-rata hitung populasi, lalu ada pengujian data berpasangan, lalu ada analisis varians. Nah, yang pertama adalah pengertian sampel kecil. Nah, sampel kecil yang jumlah sampelnya kurang dari 30, maka nilai standar deviasi fluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z sama dengan X dikurang mu per S akar N, tidak bersifat normal. Nah, oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student. Nah, nilai distribusi T ini dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan X dikurang mu dibagi S per akar N. Nah, di mana nilai T ini adalah nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, X adalah nilai rata-rata sampel, nah S merupakan standar deviasi, dan N adalah jumlah sampel. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri distribusi T student ini. Nah, yang pertama, distribusi T seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Nah, yang B, distribusi T ini seperti distribusi Z, berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Nah, lalu distribusi T student ini bukan merupakan suatu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Nah, setiap distribusi T mempunyai nilai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Nah, selanjutnya ini semakin banyak sampel mendekati normal. Nah, bisa dilihat ini distribusi Z. Nah, ini distribusi T, V sama dengan N dikurang 1 sama dengan 2. Nah, ini ya, warna kuning. Nah, untuk yang warna ungu pekat ini atau yang X ini dilambangkan ini distribusi T, V sama dengan N kurang 1 sama dengan 15. Nah, ini distribusi T, V sama dengan N kurang 1 sama dengan 25. Lanjut ya. Nah, ini perbedaan antara skala Z dan T ya, skala T. Nah, ini untuk skala Z, distribusi Z, ini adalah yang warna hitam ini atau yang berwarna gelap ini adalah daerah penolakan HO, taraf nyatanya 5%. Nah, ini daerah tidak menolak HO. Nah, ini distribusi T, misal V sama dengan 9, berarti ini daerah penolakan HO, tarif nyatanya 5%, dan ini adalah daerah menolak HO. Nah, ini adalah skala Z, ini adalah skala T. Nah, selanjutnya adalah tahap menguji rata-rata hitung populasi. Nah, tahap menguji rata-rata hitung populasi sampel kecil, yang A-nya merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif HO dan H1. Nah, yang selanjutnya menentukan taraf nyata, apakah dia 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, sehingga mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T student. Selanjutnya itu menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Nah, selanjutnya itu menentukan daerah keputusan.
yaitu daerah tidak menolak HO dan daerah menolak HO, dan juga mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Nah, itu ya tahap menguji rata-rata hitung populasi. Nah, kalau ini adalah menguji selisih rata-rata hitung populasi. Nah, rumus dari varians gabungan adalah sebagai berikut. Dan uji T menjadi S kuadrat P N dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Nah, T itu sama dengan X1 dikurang X2 dibagi akar S kuadrat P dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dimana yang kita ketahui T itu adalah nilai distribusi T, X1 adalah nilai rata-rata sampel pertama, X2 adalah nilai rata-rata sampel kedua, lalu juga S kuadrat P itu penduga varians gabungan populasi, lalu N1 adalah jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua, S1 kuadrat itu varian sampel pertama dan S2 kuadrat itu adalah varian sampel kedua. Nah, nilai pembagi pada varians gabungan yaitu N1 ditambah N2 per 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel. Sedangkan untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N dikurang 1. Tuh. Nah, selanjutnya kita menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. Nah, T itu sama dengan D per SD dibagi akar N. Nah, dan standar deviasi SD dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat dibagi N kurang 1. Nah, terangannya itu T dimana distribusi nilai distribusi T. D itu adalah nilai rata-rata perbedaan antara pengaman berpasangan. Lalu juga SD itu standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan. Lalu juga N adalah jumlah pengamatan berpasangan dan D adalah perbedaan antara data berpasangan. Nah, ini selanjutnya adalah ciri distribusi F. Distribusi F ini lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga. Distribusi F. Nah, seperti gambar yang di bawah ini. Pada gambar di atas ini, terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,8. Ciri dari distribusi F ini itu tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana distribusi Z. Distribusi Z ini mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri nilai tengahnya. Nah, distribusi F ini seluruhnya adalah positif atau menjalur ke positif atau positively skewed ya, dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Nah, selanjutnya itu nilai distribusi F ini mempunyai rentang dari nilai terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Distribusi F juga memerlukan syarat ya, yaitu yang pertama populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal, lalu populasinya itu mempunyai standar deviasi yang sama, dan juga sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan apa kesimpulan dari materi bab 14 ini.
kesimpulannya dapat kita lihat dari buku kita, yaitu Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3 buku 2. Di sini untuk ringkasannya dari bab 14 ini adalah yang pertama, distribusi T student digunakan untuk sampel kecil, yaitu sampel yang kurang dari 30 serta populasi distribusi secara normal. Distribusi secara normal ya, berarti dia sampelnya itu kurang dari 30. Lalu yang kedua, ciri-ciri dari distribusi T student itu yang pertama adalah merupakan dia distribusi kontinu. Lalu yang kedua itu dia berbentuk lonceng. Nah, yang ketiga itu distribusi T student merupakan suatu keluarga di mana setiap derajat bebas dengan taraf nyata tertentu mempunyai distribusi tertentu pula, serta semakin besar sampel maka akan mendekati kurva normal. Nah, untuk yang terakhir, ciri-cirinya itu yang keempat, bentuk kurva T student lebih melebar dan mendatar dibanding dengan kurva normal. Nah, yang ketiga, kesimpulannya itu rumus untuk uji hipotesis dengan tentang rata-rata adalah sebagai berikut. T itu sama dengan X dikurang mu dibagi S dikali akar N. Dibagi akar N. Nah, di mana X1 merupakan rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, S adalah deviasi standar populasi, dan N adalah jumlah sampel. Nah, ringkasan yang keempat itu rumus untuk uji hipotesis selisih antara dua rata-rata hitung populasi adalah sebagai berikut. Untuk gabungan standar deviasi yang S kuadrat P tadi udah kita bahas ya, itu N dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, dan uji T menjadi T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi akar S kuadrat P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, di mana N1 adalah jumlah sampel pertama. S1 kuadrat itu standar deviasi sampel pertama. N2 adalah jumlah sampel kedua. S2 kuadrat itu adalah standar deviasi sampel kedua. Nah, X1 merupakan rata-rata sampel pertama dan X2 itu rata-rata sampel kedua. Nah, yang kelima, ringkasan yang kelima itu rumus uji hipotesis untuk data berpasangan adalah sebagai berikut. Nah, uji T itu T sama dengan tadi D dibagi SD dibagi akar N. Nah, standar deviasinya S sama dengan tadi akar sigma D kuadrat dikali dikurang sigma D kuadrat dibagi N dibagi N dikurang 1. Di mana D ini adalah nilai rata-rata dari perbedaan sampel berpasangan, SD adalah standar deviasi data berpasangan, D perbedaan setiap data berpasangan, dan N ini adalah jumlah sampel. Nah, yang keenam ringkasannya itu adalah distribusi F digunakan untuk menguji dua atau lebih nilai rata-rata secara stimulan. Nah, analisis varians atau ANOVA digunakan untuk membedakan tiga nilai tengah atau lebih. Nah, asumsi ANOVA yang mendasar adalah yang pertama itu sampel diperoleh dari populasi yang normal. Yang kedua, itu setiap populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Serta C, yang terakhir itu adalah semua populasi bersifat bebas satu sama lainnya. Nah, untuk yang ketujuh ringkasannya ya, yang terakhir itu rumus uji F adalah sebagai berikut. F sama dengan STT dibagi K dikurang 1 per SEE dibagi N dikurang K. Itu menghasilkan MSTR dibagi MSE.
STT ini adalah sigma mutlak T kuadrat C dibagi NC dikurang sigma X kuadrat dibagi N. SEE itu sigma X kuadrat dikurang sigma mutlak T kuadrat C ETC kuadrat dibagi NC. Nah, di mana TC adalah jumlah nilai X pada setiap kolom, X adalah nilai setiap pengamatan, nah N jumlah total pengamatan, dan NC adalah jumlah pengamatan pada setiap kolom atau perlakuan. Nah, dalam buku ini juga bisa dilihat ada soal latihan terjawab halaman 161 sampai dengan 167. Nah, kita lihat yang pertama ya. Itu ada PT Salemba 4 yang merupakan salah satu penerbit besar mewajibkan setiap agennya untuk mengunjungi perguruan tinggi minimal 40 kali dalam setahun. Kunjungan tersebut digunakan untuk memperkenalkan buku baru serta memperkembangkan mutakhir dari hasil survei yang dilakukan terhadap 16 agen. Nah, di beberapa kota besar, ternyata rata-rata agen mengunjungi perguruan tinggi sebanyak 44 kali dengan standar deviasi 3 dengan taraf nyata 5%. Nah, ujian pernyataan apakah kunjungan agen melebihi dari kewajiban yang ditetapkan. Nah, kita lihat di sini. Tahap-tahap untuk menguji rata-rata hitung populasi. Yang pertama adalah kita merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif HO dan H1. Nah, kita lihat di sini untuk HO itu sama dengan 40, H1 besar dari 40. Nah, yang B-nya itu kita menentukan taraf nyata, apakah dia 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, sehingga mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel test students. Nah, yang B itu berarti kita tentukan taraf nyatanya 5% ya. Sini sudah diketahui 5%. Lalu taraf nyata 5% itu DF sama dengan 16 dikurang 1 sama dengan 15. Nilai kritisnya diperoleh 2,131. Nah, selanjutnya kita di sini menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Nah, T itu sama dengan X dikurang mu. Tadi rumusnya dibagi S dibagi akar N. Dapatlah 44 dikurang 40 dibagi 3 dibagi akar 16. Dapat 5,3. Selanjutnya kita menentukan daerah keputusan. Itu daerah tidak menolak HO dan daerah menolak HO. Nah, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,131, uji satu arah. HO diterima apabila T kecil dari 2,131 dan HO ditolak apabila T besar dari 2,131. Nah, yang terakhir kita mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Nah, kita mengambil keputusan. Karena tadi nilai uji T 5,3 itu besar dari nilai kritis T, yaitu 2,131, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Data yang ada itu memberikan cukup bukti ya untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kunjungan agen PT Salemba 4 di perguruan tinggi itu lebih dari 40. Nah, itu dia untuk nomor 1. Selanjutnya di sini juga ada sampai sampai nomor 4. 5 ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di nomor 4 ini analisis permodalan ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata tingkat keuntungan antara investasi pada sektor pertanian, industri, dan perdagangan.
Untuk itu, dilakukan survei terhadap 15 perusahaan dengan hasil sebagai berikut. Nah, juga ya, ada di sini sama seperti tahapnya. Itu yang pertama kita merumuskan hipotesis, lalu menentukan taraf nyata, lalu menentukan uji statistik, lalu kita menentukan daerah keputusan dan mengambil keputusan apakah keputusannya itu menolak ataupun menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Nah, juga nomor 2-nya seperti itu ya. Nomor 3 ada tabel-tabel. Nah, itu dia contoh soal terjawab di bab 14 halaman 161 sampai dengan 165. Untuk latihan soalnya bisa dilihat di 166 sampai 167. Nah, sekian pertemuan kita pada minggu kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.